Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Tabi pun, salam olahraga, jaya. Yang terhormat, pembahas saya Bapak Dr. Andes Ade Jubaidi MPD. Yang terhormat pembimbing 2 saya Bapak Johan Siswoyo SPD MPD. Dan yang terhormat pembimbing 1 saya Bapak Dr. Andes Dwi Priyono MPD. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Kevin Yefta Pajama, NPM 1863051006, jurusan Pendidikan Jasmani, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung. Saya di sini akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Upaya Meningkatkan Kemampuan Motorik Kasar Anak Usia Dini melalui gerak manipulatif menendang dan melempar bola pada usia 4-5 tahun di PAUD KB Ar-Rahman Mulia. Latar belakang. Motorik kasar adalah kemampuan tubuh untuk bergerak dengan otot-otot besar, sebagai besar atau seluruh bagian tubuh. Motorik kasar diperlukan agar anak dapat duduk tegak, menendang, berlari, berjalan naik turun tangga, dan sebagainya. Motorik kasar adalah usaha untuk menggerakkan berbagai gerakan tubuh atas perintah otak dan mengantar gerakan tubuh terhadap berbagai pengaruh eksternal dan internal. Faktor-faktor yang mempengaruhi keterampilan motorik adalah keseimbangan, koordinasi, kelincahan, kekuatan, dan kecepatan. Gerak motorik kasar dibagi menjadi 3, yaitu keterampilan gerak non-lokomotor, gerak lokomotor, dan gerak manipulatif. Gerak manipulatif adalah tindakan mengendalikan atau manipulasi benda. Contoh gerak manipulatif adalah melempar bola, menggiling bola, menangkap bola, dan menendang bola. Berdasarkan hasil observasi awal di PAUD KB Ar-Rahman Mulia, khususnya yang berusia 4-5 tahun, perkembangan motorik kasar pada saat menangkap bola anak sudah berkembang cukup baik. Hasil hal ini terlihat saat perkembangan motorik berlangsung, anak-anak mampu menangkap bola dengan cukup baik. Namun demikian, peneliti menemukan beberapa permasalahan pada anak yang belum bisa menendang dan melempar bola dengan baik. Oleh sebab itu, peneliti ingin melakukan penelitian di PAUD KB Ar-Rahman Mulia pada anak usia 4-5 tahun di Desa Rulung Raya, Kecamatan Lampung Selatan. Kemampuan motorik kasar di PAUD ini belum berkembang dengan baik, terutama saat menendang dan melempar bola. Hal ini dapat dilihat ketika pembelajaran terdapat beberapa anak yang kesulitan dalam menendang dan melempar bola sesuai yang diperintahkan guru. Dengan kata lain, anak kesulitan dalam memproses menendang dan melempar bola. Selain itu, kemampuan anak masih belum bisa menirukan di saat guru memberikan contoh cara menendang dan melempar bola dengan baik. Itu sebabnya penulis ingin mengadakan penelitian untuk mengetahui tentang upaya meningkatkan kemampuan motorik kasar anak usia dini melalui gerak manipulatif menendang dan melempar bola pada usia 4-5 tahun di PAUD KB Ar-Rahman Mulia. Identifikasi masalah. Yang pertama, masih banyak anak-anak yang belum bisa menendang dan melempar bola dengan baik. Yang kedua, kurangnya model pembelajaran yang diberikan guru untuk meningkatkan kemampuan motorik kasar sehingga anak mudah bosan dan malas bergerak. Yang ketiga, kurang optimalnya kegiatan yang menunjang kemampuan motorik kasar anak. Rumusan masalah. Yang pertama, apakah gerak manipulatif menendang dan melempar bola dapat meningkatkan kemampuan motorik kasar pada usia 4-5 tahun di KB Ar-Rahman Mulia? Bagaimana meningkatkan kemampuan motorik kasar anak melalui gerak manipulatif menendang dan melempar bola pada usia 4-5 tahun di PAUD KB Ar-Rahman Mulia? Yang ketiga, apakah gerak manipulatif menendang dan melempar bola dapat mengoptimalkan kemampuan motorik kasar pada usia 4-5 tahun di KB Ar-Rahman Mulia? Batasan masalah.
Pembatasan suatu masalah digunakan untuk menghindari adanya penyimpanan maupun pelebaran pokok masalah agar penelitian tersebut lebih terarah dan memudahkan dalam pembahasan sehingga tujuan penelitian akan tercapai. Batasan masalah dalam penelitian ini adalah luas lingkup hanya meliputi informasi seputar peningkatan kemampuan motorik kasar anak usia dini melalui gerak manipulatif menendang dan melempar bola. Tujuan penelitian yang pertama, untuk mengetahui apakah gerak manipulatif menendang dan melempar bola dapat meningkatkan kemampuan motorik kasar anak pada kelompok motorik kasar anak. Aduh, kenapa sih ini belum juga? Oke. Tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui apakah gerak manipulatif menendang dan melempar bola dapat meningkatkan kemampuan motorik kasar anak pada usia 4-5 tahun di PAUD KB Ar-Rahman Mulia. Yang kedua, untuk mengetahui apakah gerak manipulatif menendang dan melempar bola dapat mengoptimalkan kemampuan motorik kasar pada usia 4-5 tahun di PAUD KB Ar-Rahman Mulia. Dan yang ketiga, untuk mengetahui bagaimana tujuan penelitian untuk mengetahui apakah gerak manipulatif menendang dan melempar bola dapat meningkatkan kemampuan motorik kasar anak pada usia 4-5 tahun di PAUD KB Ar-Rahman Mulia. Yang kedua, untuk mengetahui apakah gerak manipulatif menendang dan melempar bola dapat mengoptimalkan kemampuan motorik kasar pada anak usia 4-5 tahun di PAUD KB Ar-Rahman Mulia. Untuk mengetahui yang ketiga, untuk mengetahui bagaimana meningkatkan kemampuan motorik kasar anak melalui gerak manipulatif menendang dan melempar bola pada anak kelompok pada usia 4-5 tahun di KB Ar-Rahman Mulia. Manfaat penelitian. Yang pertama, bagi peneliti. Peneliti bisa dijadikan acuan saat melakukan penelitian mengenai kemampuan motorik kasar pada anak sebagai upaya pengembangan ilmu keolahragaan. Sehingga diharapkan penelitian yang dilakukan mendapatkan hasil yang lebih maksimal. Yang kedua, program studi pendidikan jasmani. Hasil penelitian diharapkan menjadi gambaran upaya mengembangkan ilmu keolahragaan yang lebih luas, khususnya mengenai kemampuan motorik kasar pada anak, serta sumbangan pemikiran untuk kemajuan program studi pendidikan jasmani. Yang ketiga, bagi PAUD. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran yang positif terhadap kemajuan sekolah yang tercermin atau peningkatan kemampuan profesional para guru, serta perbaikan proses dan hasil belajar serta kondusifnya iklim pendidikan PAUD. Bagi anak didik, penelitian ini diharapkan agar semua anak didik dapat mengetahui dan menyadari akan pentingnya kemampuan motorik kasar dan membangkitkan rasa senang berolahraga pada anak sehingga tubuh menjadi sehat dan kuat. Tinjauan pustaka. Motorik kasar. Motorik kasar adalah usaha untuk menggerakkan berbagai gerakan tubuh atas perintah otak dan mengatur gerakan tubuh terhadap berbagai pengaruh eksternal dan internal. Faktor-faktor yang mempengaruhi keterampilan motorik adalah keseimbangan, koordinasi, kelincahan, kekuatan, dan kecepatan. Gerak motorik kasar dibagi menjadi 3, yaitu keterampilan gerak non-lokomotor, gerak lokomotor, dan gerak manipulatif. Perkembangan gerak dasar motorik kasar anak usia dini berjalan, berlari, mendaki, meloncat, dan menjengket, mencongklang, menyepak, melempar, menangkap, memantulkan bola, dan memukul. Anak usia dini. Anak usia dini adalah
anak yang berada pada usia 0 sampai 8 tahun yang sedang dalam tahap pertumbuhan dan perkembangan, baik fisik maupun mental. Usia dini disebut golden age karena fisik dan motorik anak berkembang dan tumbuh dengan cepat, baik perkembangan emosional, intelektual, bahasa maupun moral. Bahkan ada yang menyatakan bahwa pada usia 4 tahun 50% kecenderungan telah tercapai dan 80% kecenderungan tercapainya pada usia 8 tahun. Dan pencapaian kulminasi ketika anak berumur 18 tahun, kecerdasan yang dimaksud adalah berkembangnya kemampuan otak dalam berpikir atau sering disebut dengan kecerdasan intelektual. Gerak manipulatif. Gerak manipulatif adalah keterampilan yang berkaitan dengan memanipulasi objek yang melibatkan tangan dan kaki. Bentuk gerak manipulatif terdiri dari gerak mendorong dan gerak menerima objek. Perkembangan manipulatif sudah mulai mencirikan sejak anak usia 12 bulan, yaitu pada keterampilan menendang bola. Seiring dengan berjalannya pertumbuhan anak, pada usia 2-4 tahun, anak sudah mulai menguasai keterampilan manipulatif yang lain seperti menangkap bola, melempar bola, memukul bola. Kemampuan keterampilan gerak dasar manipulatif ini sangat berpengaruh untuk dikembangkan secara optimal agar anak mencapai peran perkembangan manipulatif dengan maksimal. Menendang bola. Menendang bola merupakan keterampilan manipulatif yang menggunakan kaki untuk menendang suatu benda. Tanding di tempat merupakan dasar menendang untuk keterampilan menendang lainnya seperti menendang bola yang bergerak. Menendang adalah bentuk serangan dari kaki yang digunakan untuk memberikan kekuatan pada objek yang diarahkan ke depan tujuan. Melempar bola. Melempar adalah suatu keterampilan manipulatif yang kompleks, di mana suatu atau dua tangan digunakan untuk melontarkan suatu objek menjauhi tubuh ke ruangan tertentu, bergantung pada banyak faktor, misalnya ukuran objeknya, ukuran pelempar, dan lain-lain. Lemparan itu bisa dilakukan dengan cara lemparan bawah, lemparan atas kepala, lemparan atas lengan, atau lemparan samping lengan. Ada juga lemparan dua tangan atas kepala yang digunakan untuk melontarkan benda-benda yang besar. Lemparan ini dikatakan gerak yang kompleks karena melibatkan koordinasi dari banyak bagian atau anggota tubuh. Hipotesis. Berdasarkan latar belakang, masalah serta tujuan dan kegunaan penelitian yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut. Hipotesis pertama, ada peningkatan kemampuan motorik kasar pada anak usia 4-5 tahun di KB Ar-Rahman Mulia melalui gerak menendang dan melempar bola plastik ke dinding. Hipotesis yang kedua, ada peningkatan kemampuan motorik kasar pada anak usia 4-5 tahun di KB Ar-Rahman Mulia melalui gerak menendang bola karet ke dalam gawang dan melempar bola karet ke dalam keranjang sampah. Hipotesis yang ketiga, ada peningkatan kemampuan motorik kasar pada anak usia 4-5 tahun di KB Ar-Rahman Mulia melalui gerak menendang bola spon ke arah kun kerucut dan melempar bola kastik ke dalam ember mini. Kerangka berpikir. Berdasarkan hasil observasi pada anak usia 4-5 tahun KB Ar-Rahman Mulia menunjukkan bahwa kemampuan motorik kasar masih belum optimal. Hal ini terlihat ketika anak diminta untuk melakukan gerak yang mengkoordinasikan antara mata dan tangan atau mata dengan kaki.
secara bersamaan, terutama gerakan menendang dan melempar bola. Masih banyak anak yang hanya diam saja dan tidak mengikuti instruksi dari guru. Ada anak yang hanya menggerakkan kakinya saja sedangkan tangannya diam, atau sebaliknya menggerakkan kakinya tetapi tangannya diam saja. Metodologi penelitian. Metodologi penelitian yang digunakan adalah penelitian tindak kelas atau PTK. Penelitian tindak kelas yang digunakan adalah model Kemsi dan MC-Taggart yang meliputi 4 tahap, yaitu 1. Perencanaan atau planning, 2. Tindakan atau action, yang ketiga pengamatan atau observation, dan yang keempat refleksi atau reflection. Populasi dan sampel. Dalam proposal penelitian ini, populasi yang akan digunakan di dalam penelitian adalah keseluruhan anak usia 4-5 tahun di PAUD KB Ar-Rahman Mulia. Sampel yang akan digunakan di dalam proposal penelitian ini mencakup keseluruhan populasi penelitian, dan untuk kepentingan pembagian kelompok, sampel didasari pada jenis kelamin. Waktu, tempat, dan pelaksana. Penelitian ini akan dilaksanakan pada bulan Agustus 2022 di KB Ar-Rahman Mulia, Desa Rulung Raya, Lampung Selatan dalam 3 siklus dengan lama penelitian 3 minggu dengan 3 kali pertemuan dalam 1 minggu, yaitu di hari Selasa, Rabu, dan Jumat. Desain penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian tindak kelas atau PTK yang dilakukan melalui putaran spiral yang terdiri dari 3 siklus, yang tiap siklusnya terdiri dari tahap perencanaan, tindakan, pengamatan, atau observasi. Dan yang terakhir, tahap refleksi. Siklus spiral yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian tindak kelas atau PTK ini adalah dengan cara observasi, diskusi, dokumentasi. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian tindak kelas atau PTK ini adalah dengan cara observasi, diskusi, dan dokumentasi. Aduh, kenapa sih ada itu? Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian tindak kelas atau PTK ini adalah dengan cara observasi, diskusi, dokumentasi. Observasi. Observasi adalah suatu teknik yang dilakukan dengan mengadakan pengamatan secara teliti serta mencatat secara sistematis. Pada penelitian ini, peneliti melakukan pengamatan terhadap siswa untuk memperoleh data siswa tentang unjuk kerja siswa dalam melakukan gerak manipulatif, menendang, dan melempar bola. Diskusi. Diskusi adalah visi dari 2 atau lebih individu yang berinteraksi secara verbal dengan saling bertatapan muka tentang tujuan atau target yang telah diberikan dengan cara bertukar informasi atau mempertahankan. Diskusi dilakukan dengan teman sejawat yang berupa hasil observasi. Dalam hasil ini adalah peneliti. Dokumentasi. Cara lain untuk memperoleh data adalah menggunakan teknik dokumentasi. Pada teknik ini peneliti dimungkinkan memperoleh informasi dari bermacam-macam sumber tertulis dokumen yang ada pada sumber data. Analisis data. Setelah data dikumpulkan melalui tindakan di setiap siklusnya, selanjutnya data dianalisis melalui tabulasi, presentasi, dan normatif. Teknik penelitian dalam proses pembelajaran menggunakan penelitian kuantitatif atau melihat kualitas hasil tindakan di setiap siklus menggunakan rumus berikut. P sama dengan V per N kali 100%. Keterangan. P, presentasi
keberhasilan, dan F, jumlah siswa yang tuntas, dan N, jumlah siswa yang mengikuti tes. Demikian presentasi yang saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Salam olahraga, jaya!